Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falik Satria Maulana dari kelas Akuntansi 20E. Di sini saya akan kembali mencoba menjelaskan mengenai kepribadian dan nilai dari buku Perilaku Organisasi bab kelima. Jadi langsung saja. Yang pertama ada pengertian kepribadian. Menurut seorang ahli yang bernama Gordon Alford, kepribadian adalah keseluruhan cara individu dalam bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain, biasanya konsisten dan cenderung menetap. Fungsi yang dapat dimanfaatkan jika mengetahui kepribadian seseorang diantaranya, yang pertama, dapat meramalkan perilaku yang akan ditampilkan seseorang dalam menghadapi suatu situasi dan kondisi tertentu. Yang kedua, dapat digunakan sebagai proses pengambilan keputusan dalam merekrut pegawai dan juga menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat juga. Kemudian ada definisi kepribadian secara umum, yaitu kepribadian atau personality adalah jumlah total cara-cara di mana seorang individu beraksi dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini ada 3 faktor pengaruh kepribadian. Yang pertama heredity atau keturunan kita bagi menjadi 3 bahasan lagi, yaitu yang pertama, di penelitian pertama yang dilakukan dengan memperhatikan faktor genetik, perilaku, dan temperamen manusia di kalangan anak-anak kecil menemukan bahwa ciri-ciri seperti rasa malu, takut, dan sedih memiliki besar kemungkinan disebabkan oleh karakteristik genetik yang diwariskan. Kemudian penelitian yang kedua tentang studi anak kembar yang dipisahkan sejak dilahirkan pada peneliti mempelajari lebih dari 100 pasangan kembar identik yang dipisahkan sejak dilahirkan kemudian dibesarkan secara terpisah. Hasil penelitian menemukan banyak kesamaan di antara mereka. Pada penelitian ketiga, ditemukan bahwa kepuasan kerja cenderung stabil sepanjang waktu. Kepuasan kerja ditentukan oleh sesuatu yang inherent dalam pribadi dan bukan oleh faktor-faktor lingkungan. Inherent di sini berarti dari dalam diri pribadi masing-masing ya. Kemudian ada faktor pengaruh kepribadian yang berupa environment atau dari lingkungan. Nah, pembentukan kepribadian seseorang adalah kultur atau budaya di mana ia dibesarkan, kondisi di awal masa perkembangan, norma di keluarga, teman, kelompok, sosial, dan pengaruh-pengaruh yang dialami. Budaya ini membangun norma dan nilai yang akan diteruskan mulai dari satu generasi ke generasi berikutnya dan menciptakan konsistensi selama bertahun-tahun ya. Kemudian ada faktor pengaruh kepribadian atau situation. Nah, situasi mempengaruhi efek dari keturunan dan lingkungan terhadap kepribadian. Kepribadian seorang individu walaupun umumnya stabil dan konsisten justru berubah dalam situasi-situasi yang berbeda. Situasi yang berbeda akan memberikan batasan-batasan yang diterapkan pada perilaku berbeda pula. Kemudian ada tipe indikator yang dikemukakan oleh Myers-Briggs atau bisa dikatakan sebagai Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) dari sebuah tes kepribadian yang mengelompokkan 4 karakteristik dan mengklasifikasikan orang dalam satu dari 16 tipe kepribadian. Nah, ini juga merupakan instrumen 100 pertanyaan yang menanyakan tentang respon dari berbagai situasi. Nah, respon ini dikategorikan dalam extrovert atau introvert, kemudian perasa atau intuitif, kemudian atau memikirkan atau merasakan, dan kemudian menilai atau menerima. Nah, jadi ke 1, 2, 3, 4, 5 hal inilah yang biasanya dikatakan sebagai tipe indikator Myers-Briggs. Next ada 4 karakteristik dari tadi itu ya, MBTI tadi. Yang pertama, extrovert atau introvert. Nah, ini dilihat dari individu extrovert yang ramah, pandai bersosialisasi dan percaya diri. Sedangkan introvert, tenang dan pemalu. Kemudian tipe perasa. Nah, ini praktis memilih rutin dan urutan. Mereka fokus pada detail. Sedangkan intuitif bergantung pada proses, tidak sadar dan melihat pada gambaran besar. Kemudian ada yang tipe memikirkan dan tipe merasakan. Nah, tipe memikirkan biasanya menggunakan penalaran dan logika untuk menanggapi
masalah, sedangkan tipe merasakan berpegang pada nilai-nilai dan emosi pribadi mereka. Kemudian ada faktor menilai atau menerima. Nah, di sini menilai menginginkan kendali dan memilih urutan dan struktur, sedangkan menerima fleksibel dan spontan. Kemudian ada definisi model 5 besar atau Big Five Angel, merupakan sebuah penilaian kepribadian yang mencakup 5 dimensi dasar. Nah, kelima model besar tadi diantaranya yang pertama ekstraversi, di mana ekstraversi menampilkan level kenyamanan di dalam hubungan. Extrovert cenderung ekspresif, percaya diri, dan introvert cenderung pemalu, penakut, dan tenang. Kemudian ada keramahan. Keramahan merujuk pada kecenderungan seorang individu untuk memahami orang lain. Nah, ini orang yang ramah, kooperatif, hangat, dan mempercayai. Orang yang berskor rendah, dingin, tidak ramah, dan antagonis. Kemudian ada kehati-hatian adalah sebuah ukuran reliabilitas. Orang yang sangat berhati-hati, bertanggung jawab, teratur, dapat diandalkan, dan persisten. Mereka yang berskor rendah pada dimensi ini mudah dialihkan, tidak teratur, dan tidak dapat mampu bersosialisasi. Kemudian model selanjutnya yang keempat dan kelima ada stabilitas emosional dan keterbukaan pada pengalaman. Dimensi stabilitas emosional sering dilabeli dengan kebalikannya. Uring-uringan menunjukkan kemampuan seseorang untuk menghadapi stres. Orang dengan stabilitas emosional positif tinggi cenderung tenang, percaya diri, dan aman. Mereka dengan skor negatif yang tinggi cenderung gugup, cemas, depresi, dan tidak aman. Nah, kemudian dimensi keterbukaan pada pengalaman mencakup kisaran minat dan ketertarikan atas inovasi. Orang yang sangat terbuka, kreatif, ingin tahu, dan secara artistik sensitif. Sebaliknya, mereka yang berada di ujung lainnya dari kategori ini konvensional dan merasa nyaman dalam keadaan yang dikenal. Kemudian, model 5 besar tadi mempengaruhi kinerja perilaku organisasi. Nah, apa saja yang relevan dengan itu? Bisa kita simak di sini ya. Lebih sedikit pikiran negatif, tidak waspada. Nah, ini mempengaruhi kepuasan hidup dan kepuasan kerja ya. Ini mempengaruhi level stres. Kemudian keahlian interpersonal, dominasi sosial, dan lebih ekspresif. Nah, ini mempengaruhi kinerja, kepemimpinan, dan kepuasan kerja. Kemudian keterbukaan, meningkatkan pembelajaran, kreativitas, fleksibilitas, dan otonomi. Mempengaruhi kinerja dan keadaptifan dalam merespons perubahan peningkatan, serta kepemimpinan. Keramahan ini mungkin relevan dengan itu adalah disukai banyak orang, lebih patut dan taat terhadap peraturan yang mempengaruhi kinerja, serta level perilaku menyimpang yang lebih rendah. Kehati-hatian mempengaruhi disiplin sehingga kinerjanya lebih baik. Kemudian lebih teratur, persisten, dan mempengaruhi kepemimpinan yang lebih baik. Kemudian ada teori dark triad. Para peneliti menemukan bahwa 3 fitur yang tidak diinginkan sosial lainnya yang kita punyai dalam tingkatan yang beragam dan relevan terhadap perilaku organisasi, yaitu Machiavellianisme, narsisme, dan psikopat. Merujuk pada sifat negatifnya, para peneliti telah melabeli ketiganya sebagai dark triad. Nah, ketiga ini memiliki sifat-sifat yang negatif dalam suatu kepribadian. Nah, apa itu? Langsung saja kita bahas. Yang pertama, Machiavellianisme, yaitu individu yang lebih dominan, pragmatis, mempertahankan jarak emosional, dan percaya bahwa hasil dapat membenarkan jika itu berhasil. Gunakanlah konsisten dengan perspektif Mach. Jumlah riset telah menunjukkan bahwa dominan Mach memanipulasi lebih banyak dan dipengaruhi oleh lebih sedikit, seperti itu. Kemudian narsisme yaitu kecenderungan untuk sombong, memiliki rasa berlebihan, dan lain sebagainya.
Kemudian ada psikopat, yaitu tingkat rasa kepeduliannya kurang terhadap orang lain, entah itu rasa bersalahnya juga dan rasa penyesalannya juga terhadap perbuatan negatif yang ia lakukan. Ini menyebabkan kewaswasan dan bahaya di lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya ada kerangka kerja pendekatan penghindaran. Kerangka kerja di mana individu beraksi pada rangsangan. Motivasi pendekatan adalah ketertarikan kita pada rangsangan positif. Motivasi penghindaran adalah respons kita pada rangsangan negatif, tentu saja. Kemudian relevansi sifat kepribadian lainnya dengan perilaku organisasi. Yang pertama ada evaluasi inti diri, ada pengawasan diri, dan kepribadian proaktif. Nah, ketiganya ini relevan dengan sifat kepribadian yang tadi, yaitu harus memiliki kemampuan, kompetensi, dan nilai sebagai individu. Ini inti diri. Nah, sedangkan pengawasan diri atau monitoring self monitoring maksudnya itu cara kita untuk mengukur kemampuan kita pribadi dalam menyesuaikan perilakunya terhadap faktor-faktor situasional. Nah, kemudian kepribadian proaktif adalah cara kita mengambil peluang, inisiatif, tindakan, serta bertahan terhadap perubahan yang terjadi. Oke, seperti itu. Kemudian kita beralih ke materi berikutnya yaitu tentang nilai. Nah, nilai atau value adalah keyakinan dasar bahwa sebuah mode tindakan spesifik atau akhir dari keberadaan lebih diinginkan secara pribadi atau sosial dibandingkan mode tindakan atau akhir keberadaan lawannya atau kebalikannya. Sistem nilai atau value system sebuah hierarki berdasarkan sebuah peringkat atas nilai-nilai individu dari sisi intensitasnya. Nah, ada di sini teori kekuatan situasi, situation strength theory. Nah, ini teori yang mengindikasikan bahwa cara kepribadian bertranslasi ke dalam perilaku bergantung pada kekuatan situasi. Nah, kekuatan situasi apa sih maksudnya? Nah, yang dimaksud dengan kekuatan situasi merujuk pada nilai moral, norma, petunjuk atau standar yang pantas, standar perilaku yang pantas. Nah, situasi ini menekan kita untuk menampilkan perilaku yang benar dengan jelas, menunjukkan perilaku apa itu dan melarang perilaku yang salah. Jadi menekankan perbedaan antara benar dan salah itu penting dalam teori kekuatan situasi. Sebaliknya, jika situasi lemah, apapun dapat terjadi sehingga kita lebih bebas untuk mengungkapkan kepribadian kita dalam perilaku. Next, ada 4 elemen dari nilai-nilai tadi. Yang pertama ada kejelasan, konsistensi, batasan, dan konsekuensi. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Semua penjelasannya sudah ada. Itu kejelasan, pasti mengenai kewajiban dan tanggung jawab itu harus jelas ya. Kemudian ini untuk konsistensitif, ini petunjuk tentang kewajiban dan tanggung jawab yang cocok satu sama lain untuk mengarah pada perilaku yang diinginkan. Kemudian batasan ini dibatasi oleh kekuatan-kekuatan di luar kendalinya. Nah, kita harus menghargai batasan, entah itu dari diri sendiri, orang lain, ataupun faktor yang lainnya. Kemudian ada konsekuensi, adalah hal yang terjadi atau timbul dari langkah-langkah yang kita ambil. Nah, seperti itu. Ini bisa terjadi pada organisasi, anggota, klien, dan lain sebagainya. Kemudian ada arti penting nilai dan pembentukan nilai. Nah, ini nilai terminal. Ada terminal value. Nah, di sini adalah hasil akhir yang diinginkan dari keberadaan sasaran yang ingin dicapai seseorang dalam hidupnya. Kemudian ada nilai instrumental atau instrumental value. Di sini adalah mode perilaku yang lebih disukai atau alat untuk mencapai nilai terminal seseorang.
Kemudian ada juga yang menjelaskan mengenai teori aktivasi sifat. Nah, teori aktivasi sifat ini merupakan sebuah teori yang memprediksi bahwa beberapa situasi, peristiwa, atau intervensi mengaktifasikan sebuah sifat lebih dari yang lainnya. Seperti itu. Kemudian di sini ada juga tabel nilai kerja dominan. Tabel nilai kerja dominan. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada 3 generasi untuk pada saat ini ya yang tercantum dalam tabel ini. Yang pertama ada generasi lonjakan bayi, generasi X, dan generasi milenium. Nah, apa sih perbedaannya dari ketiga generasi ini? Perbedaannya adalah bisa kita lihat ya di tahun kerjanya atau masa generasinya, yaitu antara tahun 1965 sampai 1985 untuk lonjakan bayi, 1985 sampai 2000 untuk generasi X, dan 2000 sampai 2020 sekarang ini adalah generasi milenium. Nah, ini bisa kita lihat. Oh, kalau lonjakan bayi itu untuk saat ini umurnya sudah 40-an sampai pertengahan 60-an. Sedangkan generasi X itu 20-an tahun sampai 40-an tahun. Nah, untuk milenium sendiri, masa sekarang ini maksimalnya adalah 30 atau di bawahnya. Kemudian nilai kerja dominannya, nah ini, berbeda-beda pada setiap generasinya. Kita di sini ya, ada kesuksesan, capaian, ambisi, dan lain sebagainya. Sedangkan di generasi X ada keseimbangan kerja atau hidup, orientasi tim, setiap ada hubungan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang milenium sendiri ada kepercayaan diri, finansial, setiap ada diri dan hubungan, dan lain sebagainya. Kemudian ada nilai-nilai internasional. Nah, nilai-nilai internasional ini tentunya berlaku bagi seluruh warga di dunia karena sifatnya internasional ya. Nah, salah satu pendekatannya yang paling dirujuk secara luas itu dilakukan di akhir 1970-an oleh Gerd Hofstede. Hofstede menyurvei lebih dari 116.000 pekerja IBM di 40 negara mengenai nilai-nilai terkait. Nah, dia mendapati bahwa manajer dan pekerja beragam dalam 5 dimensi nilai dari budaya nasionalnya masing-masing. Inilah dia 5 dimensi nilai dari budaya nasional yang dikemukakan oleh Gerd Hofstede. Yang pertama ada jarak kekuasaan, individualisme versus kolektivisme, maskulinitas versus feminitas, penghindaran ketidakpastian, serta orientasi jangka panjang versus jangka pendek. Nah, kelima nilai ini ada penjelasannya dan itu agak lumayan panjang, jadi coba kita cari di sini. Nah, untuk jarak kekuasaan sendiri ini berarti bahwa jarak yang menjelaskan tingkat di mana suatu negara menerima bahwa kekuasaan dalam institusi dan organisasi menyebar. Kemudian, jika individualisme versus kolektivisme adalah individualisme Individualisme adalah tingkat di mana orang-orang lebih memilih untuk bertindak sebagai individu. Kemudian kolektivisme menekankan kerangka sosial yang ketat di mana orang-orang mengharapkan yang lain dalam kelompok yang menjadi bagiannya untuk merawat dan melindungi mereka. Maskulinitas versus feminitas. Nah, maskulinitas adalah tingkat di mana budaya menyukai peran-peran maskulin tradisional seperti pencapaian, kekuasaan, dan kendali berlawanan dengan pandangan pria dan wanita adalah sama. Jadi di sini masih
nyata perbedaan antara pandangan pria dan wanita. Kemudian ada penghindaran ketidakpastian. Nah, itu adalah tingkat di mana orang-orang dalam suatu negara lebih memilih situasi yang terstruktur atau tidak terstruktur menentukan penghindaran ketidakpastian mereka. Sedangkan orientasi jangka panjang versus jangka pendek adalah orang-orang dengan orientasi jangka panjang melihat masa depannya dan menghargai kebijaksanaan serta persistensi. Apabila orang-orang yang melihat dalam jangka pendek ini menilai di secara situasional atau pada saat-saat yang langsung terjadi seperti itu kira-kira. Kemudian ada kerangka globe untuk menilai budaya. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa pada tahun 1993 program riset kepemimpinan global dan efektivitas perilaku organisasi. Nah, jadi globe di sini merujuk pada ini ya, riset kepemimpinan global dan efektivitas perilaku organisasi. Adalah sebuah investigasi lintas budaya yang berkelanjutan atas kepemimpinan dan budaya nasional dengan menggunakan data dari 825 organisasi 62 negara. Tim Globe mengidentifikasikan 9 dimensi yang menyerupai dimensi Hofstede. Perbedaan utama adalah kerangka Globe menambahkan dimensi-dimensi seperti orientasi kemanusiaan serta orientasi kerja. Nah, bisa kita garis bawahi di sini ya, kemanusiaan dan orientasi kemanusiaan dan orientasi kerja. Kesimpulannya adalah teori dan riset yang berkembang menguatkan bagaimana kepribadian berarti dalam beberapa situasi dibandingkan dengan yang lainnya. 5 besar, triad, dan sifat-sifat lainnya juga berarti. Setiap sifat memiliki keuntungan dan kelemahan bagi perilaku kerja. Tidak ada konstelasi yang sempurna dari sifat-sifat yang ideal untuk setiap situasi. Kepribadian dapat membantu Anda untuk memahami mengapa orang-orang bertindak, berpikir, dan merasa sebagaimana yang kita lakukan. Dan manajer yang cerdas dapat menempatkan pemahaman itu untuk digunakan dengan hati-hati, menempatkan pekerja dalam situasi yang cocok dengan kepribadiannya. Mengetahui nilai-nilai seseorang individu penting karena nilai sering mendasari dan menjelaskan sikap, perilaku, serta persepsi. Nah, ketiganya penting. Jadi, pengetahuan tentang sistem nilai seorang individu dapat memberikan pandangan tentang apa yang membuat orang itu bergerak. Nah, maka dari itu kita dituntut untuk bisa memahami sistem nilai agar bisa menggerakkan orang. Karena tujuan dari manajemen atau dari seorang manajer adalah mampu menggerakkan orang untuk ikut bekerja bersama, bukan menyuruhnya bekerja semata-mata. Nah, itu dia penjelasan singkat dari saya mengenai bab 5 ini, kepribadian dan nilai, dari buku Perilaku Organisasi. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dan bisa menjadi berkah buat semuanya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.